tinggi swasta juga mendharma baktikan untuk negeri ini. Kami ingin PTS lebih banyak menerima KIP karena PTS jumlahnya 95% dari total perguruan tinggi di Indonesia. Saya khawatir ini ada sebuah permainan. Yang saya harus bersiap diri kalau Bapak Ibu tidak puas, demo, dan saya yang memang jujur saja saya sampaikan ke Mas Menteri, saya sampaikan ke Gus Sekjen, saya yang paling bertanggung jawab saat ini dengan Bapak Ibu semua. Pemirsa yang budiman, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Pemirsa Suara Fakta Hukum, saat ini saya sedang berada di Gerbang Timur Senayan untuk meliput secara langsung jalannya aksi damai oleh APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, yang mana mereka akan memperjuangkan nasib pendidikan khususnya perguruan tinggi swasta. Saat ini di belakang saya banyak putusan dari setiap APTISI dari 1 sampai 16. Untuk mengetahui seperti apa jalannya aksi damai pada hari ini, ikuti liputan saya selanjutnya. Minta statement komentar terkait aksi hari ini, Pak. Ya, alhamdulillah hari ini 37 provinsi perwakilannya datang seluruh Indonesia. Insya Allah sebentar lagi kita ingin memberikan statement menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan pertama, uji kompetensi yang sangat memberatkan perguruan tinggi kesehatan dan menjadikan 350.000 mahasiswa tidak bisa lulus ujian dan mereka sekarang dalam posisi menganggur. Oleh karenanya kami ingin memberikan pembelaan kepada mahasiswa kesehatan seluruh Indonesia. Yang kedua, uji kompetensi ini sungguh menjadikan permasalahan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2012. Oleh karenanya kami ingin pemerintah mengembalikan uji kompetensi kepada perguruan tinggi. Berikutnya adalah kita memahami lembaga akreditasi mandiri sangat memberatkan. Kondisi Indonesia sekarang lagi bermasalah dengan 7 tahun ekonomi kita menurun dan 3 tahun terakhir dengan COVID ini perguruan tinggi banyak kesulitan, mereka banyak mendeokan mahasiswanya karena mereka tidak mampu membayar uang kuliah dan mereka pada cuti. Semestinya pemerintah memahami itu semua. Akreditasi bisa langsung diperpanjang sesuai dengan permintaan Nadiem dahulu. Tidak usah dikembalikan ke LAM. Seandainya LAM mau, berikan jenjang waktu sehingga kita tidak keberatan. Yang berikutnya adalah ujian mandiri PTN. Patut diduga banyak pimpinan perguruan tinggi negeri melakukan korupsi dengan konsep lembaga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ujian mandiri ini sangat memilukan PTS karena mereka menerima banyak mahasiswa sehingga PTS kekurangan mahasiswa. Semestinya PTN khususnya negeri ini konsen kepada S2 dan S3 dan membuka program studi langka. Sedangkan program studi yang lainnya biar PTS yang menikmati. Silakan pemerintah memberikan bantuan banyak kepada PTN, tetapi sharing mahasiswa itu penting agar PTS bisa hidup. Yang berikutnya, KIP tidak dikuasai oleh PTN. Kami ingin PTS lebih banyak menerima KIP karena PTS jumlahnya 95% dari total perguruan tinggi di Indonesia. Kenapa PTN jauh lebih banyak? Ini masalah besar. Oleh karena kami menuntut KIP, UKT berikan banyak kepada mahasiswa PTS, khususnya perguruan tinggi kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi hari ini kemana saya? Ya, agenda aksi hari ini kita mestinya agenda aksinya 3 tempat, DPR, Kementerian, dan di Istana. Tapi kami sepakat, kami hanya akan datang ke Istana Negara, ke Presiden. Yang lainnya karena sudah ada kesempatan rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional oleh DPR dibatalkan untuk ditunda dan akan melibatkan APTISI untuk menyusun rencana ke depan Indonesia, dan undang-undang sistem pendidikan nasional harus mengcover semua kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya kami perguruan tinggi swasta mendapatkan kesempatan dan terlibat untuk menyusun tentang konsep pendidikan masa depan Indonesia. Budi Jatmiko, Ketua Umum APTISI Republik Indonesia. Global
aptisi, turunkan Nadiem sekarang juga. Ayo, ayo, ayo aptisi, turunkan Nadiem sekarang juga. Ayo, ayo, ayo aptisi. Hidup aptisi! Aptisi hidup dari Sabang. Sekali lagi, perwakilan dari masing-masing perguruan tinggi agar segera masuk ke mobilnya masing-masing. Satu komando, satu komando kita jalan, satu komando. Kami sedang di atas mobil komando menuju Istana Negara untuk meliput secara langsung aksi damai aptisi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta pada hari ini. Mensejahterakan PTS. Satu komando, ayo Bapak Ibu segera masuk ke bisa masing-masing. Satu komando kita. Ayo Bapak Ibu perwakilan masing-masing perguruan tinggi agar masuk ke mobil masing-masing. Ikuti mobil komando. Ikuti arahan dari mobil komando. Perwakilan dari masing-masing perguruan tinggi agar masuk mobilnya masing-masing. Satu komando kita, ayo masuk ke mobil masing-masing. Satu komando kita, ayo kita jalan lagi. Satu komando. Dosen-dosen Pak Polisi, tolong dikawal kami Pak Polisi. Pak Polisi, kasih jalan Pak, kasih jalan. Kasih jalan Pak. Akan menuju istana yang mana kami akan memperjuangkan hak kami sebagai dosen dan perguruan tinggi swasta yang ada seluruh Indonesia. Maka dari itu kami akan meminta keadilan kepada pemerintah khususnya yang membidangi dalam pendidikan supaya jalan kita apa? Kami sedang melintas di depan gedung DPR RI dan menuju ke Istana Negara. Kasih jalan Pak, kasih jalan. Kasih jalan Pak. Kami ini adalah si damai. Kita ini adalah si damai. Sekali lagi Pak Polisi, kami minta untuk dibukakan pintu. Tes. Pemirsa, saat ini Merdeka tapi dihadang oleh barisan keamanan. Ya. Cek. Baik, Pak Polisi, kami minta izin. Kita aksi damai ini. Kalau kita sekarang tidak, berarti kita akan demo ke kepolisian. Berarti ini sama-sama semua. Sekali lagi, kita aksi ini aksi damai Pak. Iya, tadi. Caranya dong. Ayo, sobat. Ayo. Kami minta dosen. Kita ingin arahan dari Pak. Ayo. Siapa yang mau ikut saya? Izinkan kami menyampaikan aspirasi. Izinkan kami menyampaikan aspirasi. Ikutin ini Pak. Ikutin Pak. Tokoh-tokoh alumni perguruan tinggi swasta juga menderma baktikan untuk negeri ini. Jadi tolong dikotominya itu jangan lagi dilanjutkan.
membuat kebijakan yang sangat keliru sehingga merugikan kami masyarakat perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Saudara Nadiem, kalaulah Anda memang tidak paham dengan dunia pendidikan, hari ini Anda segera berhenti dari jabatan Anda. Saudara Nadiem, lembaga yang akan Anda bentuk benar-benar menyengsarakan kami masyarakat perguruan tinggi. Saudara Nadiem, betapapun jabatan Anda tinggi, tapi kami sebagai masyarakat perguruan tinggi akan senantiasa berpikir logis dan rasional menilai kebijakan Anda. Sekali lagi kami ingatkan, jika Anda tidak mampu menjalankan tugas Anda, maka saat ini, hari ini, dan detik ini Anda berhenti dari jabatan Anda. Hidup aptisi, hidup! Mari kita gerakan jiwa kita untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai masyarakat perguruan tinggi. Terima kasih. Turunkan! Lampung Berjaya, kita minta tuntutan kita dipenuhi oleh pemerintah. Ya, apa? Komentar apa? Bubarkan LAM, termasuk penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Aptisi bergerak, Nadiem turunkan. Komentarnya Pak terkait dengan aksi ini. Salah satu usahakan Nadiem akan diturunkan. Dari mana Pak? Dari Sulawesi Tengah. Saya masuk ya. Saat ini kami sedang di ruangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna mengikuti seperti apa penjelasan dari pihak kementerian terhadap di acara pertama kami akan mendengarkan dulu Bapak dan Bapak kemari sehingga nanti dapat kami ketahui apa dan tujuannya. Saya persilahkan dengan Bapak untuk sebagai salah satu perwakilan menyampaikan. Kami berjanji tidak akan melakukan demo apabila Menteri Nadiem dan Jokowi mau mendengarkan kami. Tetapi pada saat pertemuan di LAM bersama Dikti, Saudara Lukman menantang Pak Marzuki Ali untuk berdemo. Betul Pak Marzuki? Ya. Anda menantang kami untuk berdemo dan mempersilahkan. Nah, Bapak Ibu, ini Saudara Lukman yang menantang. Hebat sekali. Hebat sekali ya. Hebat sekali. Saya dari Kalimantan, Pak. Saya dari Dayak, Pak. Iya. sahabat sekalian. Saya dari Medan, Pak. Kami dari Poso, Pak. 50.000. Tapi atas dasar dialog kami minta perwakilan saja. Tadinya dosen mahasiswa mau turun. Ya. Kami menyaring perwakilan hingga 3.500 untuk dapat berkunjung ke 3 titik. Ya. Jadi sekarang ada yang di Istana, Patung Kuda, dan sebagainya di sini. Tentu saya kira tidak usah ditanya, saudara-saudara sekalian sudah tahu apa maksud tujuan kami datang. Ya, artinya jangankan saudara, anak-anak SD aja udah tahu, ya, bahwa Aptisi menuntut pertama kita ingin, ya, yang dikerjakan oleh Dikti itu terbuka. Contoh misalnya, oleh kementerian, rancangan undang-undang dikerjakan sembunyi-sembunyi. Nadiem bilang bahwa sudah mengundang organisasi-organisasi bohong, karena dari NU, Muhammadiyah, Persis, PGRI menemui saya bahwa mereka tidak diundang sama sekali. Tidak diundang sama sekali. Jadi kami tidak dianggap. Ya. Yang kedua, itu tidak masalah. Tetapi pada saat
Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang ada di Zoom meeting pada saat kami bertemu ya, dengan LAM, ya, itu rekamannya ada. Saudara Direktur Kelembagaan mengatakan, ini kalau kita duduk tidak menyelesaikan masalah, ini pasti akan demo. Nah, Saudara Lukman mengatakan, silakan Pak, kami sudah terbiasa. Saya datang Pak. Ini mereka sesuai datang apa yang Saudara minta Pak. Hebat sekali. Hebat sekali. Ya, hebat sekali. Jadi kalau mestinya Saudara, kami diberikan waktu ruang untuk berdiskusi. Saudara digaji oleh kami rakyat. Jangan arogansi. Jangan arogan lah gitu. Ya. Saudara masih muda. Kami ini sudah tua-tua. Hargailah Pak Marzuki. Ya. Pada saat itu dikatakan, silakan Pak, kalau Bapak mau demo. Kami sudah biasa. Kan kurang ajar sekali. Sombong sekali ini Direktur Lembaga. Saya 35 tahun di APTISI baru menghadapi direktur yang sombongnya bukan dulu. Luar biasa. Bikin petisi. Kan Bapak Ibu semua yang meminta demo karena ucapan dia. Betul kan? Rekamannya ada. Arogansi. Jadi mohonlah, kami ini kan orang-orang akademisi, diajak baik-baik ngobrol. Kami gak mau lah dosen-dosen kita cegah. Kalau tidak kan mohon maaf. Bayangkan dari Papua, dari Aceh, ya, dari Kalimantan, hanya untuk mendengarkan. Apalagi dari Sulawesi Pak, aduh. Sulawesi. Lebih berharga masih di Jakarta saya Pak, daripada di kampung saya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Pas sulit 7 tahun terakhir kita ekonominya morat-marit. 3 tahun terakhir kena COVID. Tiba-tiba LAM yang Nadiem katakan boleh diperpanjang. Tiba-tiba LAM datang dengan biaya mahal tanpa kompromi. Betul, saya sudah ketemu Pak Nizam. Dikatakan katanya akan dibebaskan. Tapi ternyata dengan suratan edaran itu kita hanya diberi sedikit, nanti dipilih-pilih. Ya bagaimana, kami gak ada uang. Nah kemudian saudara katakan bahwa LAM ini udah bagus. Bagaimana mengatakan bagus? Uang ban PT saja yang mengeluarkan instrumen itu 2 tahun disosialisasikan. LAM ini nggak pernah sosialisasi, tiba-tiba melakukan. Ini ada apa? Patut diduga uang itu nanti akan dibagi-bagi. Audit. Kenapa kami mengusulkan? Kami kan usulin baik-baik. Tolonglah Saudara Lukman, Anda jangan arogan lah. Jangan arogan gitu. Dan mohon maaf, saya pernah mengatakan di depan Pak Marzuki, kalau Lukman macam-macam saya tempeleng. Sekarang aja Pak. Betul nggak Pak Marzuki? Di depan Pak Dirjen saya omongin. Janganlah. Anda sudah arogan di Jawa Tengah agar diangkat ke Jakarta. Kami tahu semua kok. Kemarin saya baru ke Semarang. Mereka mengatakan, Pak, itu gayanya Lukman, Pak, agar dia bisa diangkat Semarang. Perguruan tinggi kami mendirikan itu dengan susah payah. Dia datang seenaknya mau menutup. Coba pikirkan, kami itu susah payah. Janganlah Anda jangan seenaknya mentang-mentang berposisi menjadi seorang pejabat. Baru rasakan nanti kau sudah tidak menjabat. Kita saksikan nanti dia kayak apa. Saya foto Pak. Saya ingat seumur hidup nanti foto ini. Betul, sampai dalam kubur Pak.
Tapi Lukman ingat muka saya ya. Iya. Orang Dayak. Kita supaya adil. Saya Dayak. Tentu saudara juga tahu, uji kompetensi itu sudah melanggar peraturan. Undang-Undang Pendidikan tahun 2012 nomor 12 pasal 42 mengatakan bahwa uji kompetensi dilakukan oleh perguruan tinggi bersama asosiasi profesi dan lembaga yang tersertifikasi. Saudara Menteri Nasir sudah tanda tangan di depan Mensesnek dan saya dipanggil oleh Presiden. Presiden katakan apa? Pak Ketua, apa yang salah? Gini, sampai Pak Presiden marah. Nah, waktu itu Pak Nasir menantangani bahwa ini salah, yang salah ini Dirjen, saya nggak setuju. Ada uji kompetensi. Loh, Nadiem datang kok dilanjutkan uji kompetensi. 350 mahasiswa sekarang nggak bisa, 350.000 nggak bisa apa-apa. Dan ujian itu tidak sesuai dengan nomenklatur pendidikan. Kami tidak pernah mau ribut-ribut, tetapi kalian yang dibayar oleh keringat rakyat, tolong dengerin kami dong gitu. Jangan seenaknya. Ya. Yang keempat, kita tahu kemarin, ya, rektor negeri ada yang ketangkap. Ya, kita ingin, dan itu sudah kita bicarakan dengan Pak Jokowi sudah 3 kali. Bapak Ibu ingat terakhir 2017 Pak Jokowi mengatakan, hei rektor PTN, jangan menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya karena tidak menjadi mutu. Beliau mengingatkan, hei Pak Menteri Nasir, tolong dengerin saya. Saya kira Bapak Ibu dengar semua. Mana buktinya gitu? Dengan menerima mahasiswa seenaknya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, mohon maaf Bapak sekalian, PTS nggak kebahagiaan karena dia masang keruk. Semua diterima seperti pukat harimau. Nanti sore siang malam. Ya. Karena mereka orang-orang PTN, begitu kami sudah sepakat, tiba-tiba juga sama, karena yang di sini juga orang PTN semua gitu. Mahasiswa kami di daerah-daerah tidak masuk ke PTS, masuk ke PTN. Apa akibatnya? Kualitas PTN jadi rendah. Dan kami sudah setuju dengan Pak Jokowi bahwa PTN concern ke S2, S3, concern kepada prodi-prodi langka. Tapi ternyata tidak semua dibuka. Akhirnya mereka tidak berkualitas. Yang kelima, kita ingin KIP itu lebih banyak ke PTS. KIP kita itu dulu hanya 3-5%. Setelah kami meminta ke Pak Presiden, dinaikkan 60%, 70% sekarang berkurang lagi. Segitupun masih tidak sebanding, tidak berbanding lurus dengan jumlah PTS dan PTN. PTS kita jauh lebih banyak, 97%, ya. PTN itu hanya 3%. Tapi selalu kami dianaktirikan. Selama saya hidup, baru kali ini ada pimpinan perguruan tinggi ikut demo. Karena kami sudah buntu. Pelatihan Jokowi tidak dijawab, nyuratin Nadiem, apalagi? Ini Nadiem sok sekali gitu. Ini anak-anak muda itu sok sekali. Kami tidak dianggap. Dulu kami setiap 2-3 bulan sekali ketemu sama menteri, diskusi berbagai permasalahan. Begitu sekali diskusi, waduh arogannya saudara Lukman kepada kami, Masya Allah. Kami dianggap sampah biasa. Ngomong cuma sebentar, selesai pergi. Ini kan orang-orang tua gitu loh. Dan janganlah kami dianaktirikan. Kami membawa banyak rektor-rektor swasta yang mengeluh dengan berbagai permasalahan.
Yang terakhir, kita ingin RUU itu kami diajak bicara. Jangan sampai Nadiem membentuk tim bayangan. Itu kami sudah duga dan ternyata betul. Mungkin Lukman ikut bayangan. Di sampingnya. Bayangan ekspektasinya Nadiem. Kasus ya. Muka saya, Pak. Jadi masa sih kementerian ini kok jadi main-main gitu? Kami sedih sekali gitu. Dan kami, mohon maaf, kami itu nggak mau gini-ginian. Karena apa? Pak Dirjen terlalu baik. Kami sampai nggak mau menahan ini keempat. Kenapa? Pak Nizam itu luar biasa baik. Dan saya udah berulang-ulang katakan saya tidak akan pernah mengelukai. Tapi teman-teman tidak sabar pengen ketemu Nadiem sebenarnya. Terima kasih. Tapi bukan Nadiem, yang mantap. Tolonglah, Anda juga manusia. Akan suatu saat kayak kami jadi rakyat biasa. Yang berikutnya, penggabungan perguruan tinggi itu permintaan presiden. Saya tidak 3 kali diminta penggabungan. Mohon maaf Bapak sekalian, itu bertahun-tahun nggak beres. Kan harus diaudit itu. Kalau misalnya sudah disalahkan nggak jelas mana yang salah. Saya sendiri menggabungkan perguruan tinggi sekarang sudah 2 tahun lebih. Konon katanya kalau ada nama saya dipersulit. Tim bayangan. Tim bayangan. Itu bagian hukum, itu yang saudara yang ngomong itu. Jadi kalau itu ada nama saya dipersulit. Terus mohon maaf, reviewer itu tidak standar. Masih bego gitu. KTP masih ditanyakan. Sudah tahu KTP seumur hidup. Reviewer satu ngomong A, oleh guru ngomong B. Sudah dibenar ini, sudah benar yang ini salah, yang salah jadi benar. Ini bolak-balik, kami itu bingung gitu. Ya. Merekrut reviewer nggak jelas. Kami rakyat ditakut-takuti salah-salahin. Coba, suatu saat Anda berposisi sama dengan saya. Pensiun. Jangan begitulah. Saya nggak mau ngantarnya ke kubur. Kami ini susah-susah jauh dari Sulawesi, dari Papua, dari Aceh. Ingin ada perubahan. Naik kapal, aduh. Yang terakhir lah. Naik kapal laut. Kami lagi susah, cobalah tunda, mintalah 5 tahun. Nadiem sudah ngomong, belum ada Nadiem ngomong 5 tahun, sudah nggak ada perpanjangan lagi. Gimana nggak konsisten gitu? Kami kan lagi susah gitu loh. Dengan arogannya, waduh bagusnya bukan main. Bagus dari mana Wong? Tidak pernah, mohon maaf, tidak pernah mereka melakukan sosialisasi. Kalau Ban PT saja yang sudah berumur panjang selalu melakukan sosialisasi. Kita katakan ini tidak sesuai ini. Itu mendengarkan lo baru nyongol. Saya khawatir ini ada sebuah permainan. Orang-orang negeri membunuh kami. Ya. Sekali lagi, kedatangan kami baik-baik. Jangan sampai kami mengundang dosen, mengundang mahasiswa kami untuk melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Permohonan maaf kami di Kemendikbud, kami tidak semuanya sempurna. Tentunya ada 1-2 yang memang terjadi oknum. Sekali lagi permohonan maaf. Tapi bukan berarti semuanya itu seperti itu di perguruan tinggi Bapak Ibu. Jangan sampai nilas detik rusak susu sebelanga. Mari kita perbaiki. Kami berharap kalau ada temuan-temuan seperti itu, ya sudah. Jadi sesuai dengan arahan, kalau memang ada tikus di dalamnya, jangan dibakar lumbungnya. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong diambil saja tikusnya bagaimananya dengan baik. Nah itulah yang ada terjadi dengan penerimaan mandiri. Tapi kalau mandiri itu dihilangkan sama sekali Bapak Ibu, permohonan maaf karena itu adalah amanat satu dari undang-undang
Yang kedua adalah PTN sampai saat ini juga belum bisa kami biayai, jujur Bapak Ibu, belum 100% bisa kami biayai, sehingga jalur mandiri itulah dari yang saat ini menjadi sumber untuk PTN, dan tapi kami berupaya memperbaiki saat ini. Jadi kalau dibilang salah, insya Allah kami mengakui itu salah, dan kami ke depan akan terus memperbaiki karena kami saat ini belum sempurna terkait dengan jalur mandiri. Kemudian terkait dengan masalah LAM Bapak Ibu, sampai saat ini saya mengecek di rekening dari 26 miliar yang sudah kami alokasikan, baru terserap 8 miliar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang ada kesulitan pembiayaan dari LAM, silakan Bapak Ibu. Kalau contohnya sistemnya menyulitkan dan yang lainnya, ruangan saya ada di gedung D, lantai 6, tidak perlu repot-repot Bapak Ibu, silakan saja, kami siap membuka diri. Kalau Bapak Ibu ada kesulitan pembiayaan di LAM, sampai saat ini masih banyak alokasi sampai akhir tahun. Kalau Bapak Ibu akan mengajukan tadi keberatan masalah biaya, masalah nanti mahal, bahwa sekarang LAM PTKS terlalu mahal dan LAM lainnya terlalu mahal dan yang lainnya, saat ini kami sedang mengkaji Bapak Ibu supaya bagaimana itu turun. Bahkan saat ini kami sedang memperjuangkan subsidi dan yang lainnya, dan tentunya kami ingin meringankan itu semua. Nah, jadi mohon Bapak Ibu terkait dengan LAM tadi, kalau Bapak Ibu masih ada yang mengajukan, sampai saat ini kami tidak menutup, masih membuka uang anggarannya, itu sesuai dengan waktu itu diskusi dengan APTISI dan yang lainnya, itu kami masih ada alokasi anggarannya terkait dengan lembaga akreditasi mandiri ini. Terkait dengan peninjauan biaya, tentunya yang menetapkan biaya adalah bukan LAM, yang menetapkan biaya adalah Menteri. Menteri pun juga menetapkan tentunya atas usulan-usulan, atas pembahasan. Kalau memang itu dirasa mahal, insya Allah kami akan terus mereview, termasuk juga kinerja LAM. Dan Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf, itu mungkin Pak Marzuki lebih paham bahwa kehadiran LAM, kehadiran yang tadi ini adalah amanat Undang-Undang 12 nomor 12. Saya hanya bekerja menjalankan amanat. Selama itu tercantum di dalam undang-undang, ya saya masih menjalankan. Termasuk bahkan saat ini akan muncul LAM baru, ada LAM hukum, LAM fisip, LAM pertanian. Itu sesuai konstitusi yang memang diperbolehkan Bapak Ibu. Kami dari kementerian lah yang bertugas mengevaluasi, yang bertugas melakukan asesmen apakah kelayakan dari LAM-nya, apakah sesuai dan yang lainnya. Lagi-lagi pegangan kami adalah adanya undang-undang, adanya peraturan menteri, adanya peraturan dirjen. Dan tentunya peraturan tersebut ada kekurangan, betul, kami akan terus sempurnakan. Itu yang terkait dengan lembaga akreditasi mandiri Bapak Ibu. Nah, terkait dengan uji lagi, mohon maaf Bapak Ibu, kami saat ini terus menyempurnakan, dan memang betul Bapak Ibu, oleh karena itu bukan hanya undang-undang yang kami sekarang ini sedang revisi Bapak Ibu, peraturan Bapak Ibu, ada peraturan menteri yang banyak sekali, ada yang namanya peraturan menteri sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, ada terkait dengan akreditasi, ada juga terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi. Itu peraturan yang banyak, kami sekarang lakukan simplifikasi menjadi satu peraturan saja terkait dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Itu yang nanti kami akan lakukan, melihat, mendengar apa yang memang kesulitan-kesulitan Bapak Ibu di lapangan. Tapi sekali lagi permohonan maaf Bapak Ibu, yaitu tadi karena pegangan saya itu kitabnya jelas adalah undang-undang, kitabnya jelas adalah peraturan menteri, kitabnya jelas adalah peraturan dirjen. Kalau sampai saat ini belum memuaskan Bapak Ibu, permohonan maaf, kami akan terus memperbaiki. Tapi merubah tadi berarti kalau tadi undang-undangnya yang memang mengamatkan, berarti undang-undangnya harus dirubah. Nah, kemudian peraturannya yang mempersulit, itu peraturannya. Sementara ini, ya mohon maaf Bapak Ibu, kalau tadi saya yang dijadikan pegangan adalah yang tertulis. Nah, yang tertulis itu yang memang belum terpuaskan. Dari aspirasi Bapak Ibu, kami tentunya mendengar, nanti ada biro hukum, ada teman-teman yang lainnya dari ini harus memang sesuai dengan aspirasi dan memang sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi sekali lagi, kami sangat berterima kasih atas masukan Bapak Ibu hari ini. Kami tentunya akan menyampaikan kepada pimpinan, dan mohon maaf, bukan berarti Mas Menteri tidak menghormati Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa cek Mas Menteri saat ini dengan Pak Dirjen, dengan seluruh pimpinan sedang di DPD. Kalau kemarin sedang di DPR, Bapak Ibu melihat sedang di DPD. Jadi karena semua ini eranya terbuka Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilihat jadwal pimpinan dan yang lainnya, dan saya memang di sini yang memang paling bertanggung jawab.
Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Pak Marzuki Ali sebagai orang tua saya, Pak Budi Jatmiko juga sebagai senior, jujur Bapak Ibu, saya berarti totali baru memahami pendidikan tinggi ketika di Jawa Tengah ya. 1,5 tahun saya memimpin di Jawa Tengah, saya belajar justru dengan teman-teman di Jawa Tengah. Nah ketika saya juga di pusat ini, saya juga sama juga masih belajar Bapak Ibu. Jadi kalau tapi paling tidak kami ingin mencoba menjadi lebih berguna. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya mohon izin supaya kita menjadi cair, kita akan menjadi teman. Ruangan saya Bapak Ibu silahkan terbuka, ada di lantai 6. Ruangan Pak Dirjen juga ada di lantai 18. Itu kita terbuka karena filosofi kami adalah kami sebagai pelayan Bapak Ibu. Saya adalah penanggung jawab pelayan Bapak Ibu. Yuk kita perbaiki bareng-bareng bangsa ini gitu loh. Tapi saya jangan ya mohon maaf diberikan arogan semacam itu. Kalau kami terbuka, kami senang. Oh iya, masalahnya ini kan juga dengar. Ini kan enggak. Kalau nggak didatengin model gini, you juga nggak mau ketemu kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu karena tadi Pak Budi Jatmiko sudah menyebutkan wallahi, berarti wallahi itu kata Islam adalah demi Allah. Saya tidak perlu menjelaskan apa kebenaran, hanya ada saya yang Pak Budi Jatmiko yang sudah sampaikan. Jadi saya tidak perlu. Mudah-mudahan Pak Budi Jatmiko sudah memang sesuai padahalnya. Kalau memang saya salah, saya saja salah. Jadi itu saja mungkin. Jadi karena tadi saya sudah pegang wallahi, itu yang saya pegang saja Bapak Ibu. Jadi terkait dengan tadi ya ini juga cuma mendengar ya Pak ya. Kita akan coba lanjutkan teruskan kepada pimpinan tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Saya hanya di sini menjawab sesuai dengan kapasitas. Tapi alhamdulillah tadi Pak Budi Jatmiko ya sudah menyampaikan wallahi, berarti wallahi itu adalah semua kata-katanya itu akan dicatat semuanya dan dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Jadi saya karena Pak Budi Jatmiko itu sebagai orang tua, jadi kan Bapak Ibu sendiri tidak melihat ya kenyataan ini. Saya tidak perlu membela atau apapun. Kalau memang saya salah, saya salah. Karena buat saya